Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pertanyaan teman-teman dari kelompok lain mengenai kesenjangan antara negara maju, berkembang, dan terbelakang. Baiklah, untuk pertanyaan pertama dari saudari Carmila, yang dimana pertanyaannya yaitu, bagaimana pendapat kalian agar suatu negara bisa maju? Jawabannya yaitu, Menkeu menjelaskan dibutuhkan berbagai syarat untuk mencapai cita-cita menjadi negara maju, yakni infrastruktur, kualitas SDM, teknologi, birokrasi pemerintah, tata ruang wilayah, serta sumber daya ekonomi dan keuangan. Jadi menurut kami, jika suatu negara ingin menjadi negara maju, minimal negara tersebut harus memenuhi syarat yang dijelaskan oleh Menteri Keuangan dan juga harus menetapkan ciri-ciri dari negara maju yang telah dipaparkan pada slide tadi. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari saudari Umi Aulia, yang dimana pertanyaannya yaitu, jelaskan perbedaan negara maju, berkembang, dan terbelakang. Jawabannya yaitu, negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau berkembang. Sedangkan negara terbelakang adalah negara yang sama sekali tidak mengalami kemajuan. Terima kasih. Pertanyaan ketiga dari saudara Afrilianto, yang dimana pertanyaannya yaitu, apakah Indonesia masuk kategori negara maju atau tidak? Karena menurut pendapatan per kapita Indonesia masih kurang. Bagaimana menurut kalian? Jawabannya yaitu, setiap lembaga keuangan internasional memiliki definisi yang berbeda mengenai negara maju. Sehingga bisa saja sebuah negara menyandang status yang berbeda. Misalnya Indonesia yang masuk daftar negara maju di dunia versi Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat Februari lalu. Amerika Serikat mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Hal ini dikarenakan Indonesia memenuhi dua indikator, yaitu pangsa pasar mencapai 1% ke dunia dan menjadi anggota dalam kelompok Grup 20. Sementara menurut versi Dana Moneter Internasional, Indonesia masih masuk dalam kelompok negara berkembang. Mengapa demikian? IMF punya kategori berbeda dalam membuat klasifikasi negara maju dan negara berkembang. Jadi, ada dua versi. Ada yang mengatakan Indonesia sebagai negara maju dan ada juga yang mengatakan Indonesia masih masuk dalam negara berkembang dengan alasan yang berbeda. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari saudari Murni, yang dimana pertanyaannya yaitu, penggolongan negara maju, berkembang, dan terbelakang mengakibatkan kesenjangan sosial. Jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya yaitu, kesenjangan terjadi akibat adanya perbedaan, seperti yang sebelumnya telah dijelaskan tentang apa itu negara maju, berkembang, dan terbelakang. Kesenjangan sosial itu sendiri adalah ketidakseimbangan, perbedaan, dan juga jurang pemisah yang hadir di dalam tatanan masyarakat. Contohnya, di negara maju memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dan negara berkembang tidak memenuhi itu. Begitu juga dengan negara terbelakang. Dengan adanya perbedaan itu sangat mudah mengakibatkan kesenjangan antar negara-negara tersebut. Terima kasih.